Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis bersama dengan 11 founder dan pebisnis ternama. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm. Ada Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, selamat malam Coach. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Bang Lukman Tara. Coach, di kesempatan pekan ini kita hadirkan untuk para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, ini apa Coach? Ya, masih seputar bisnis rumahan, Bang Lukman. Jadi saya mengundang beberapa ibu-ibu yang bisnis di rumahan, dan mungkin ini pendengar hari ini akan menyimak bagaimana pengalaman dari seorang pembuat risoles enak. Ini asalnya dari Karawang. Mantap nih. Kabupaten Bekasi. Banyak juga ya ibu-ibu. Ya. Ada siapa nih Coach? Ada Pemilik risoles Ade Dian. Ini Ade Dian ini pemiliknya. Dan nama risolesnya juga namanya risoles Ade Dian. Oh. Sudah tersambung dengan Bu Ade Dian? Bu Ade? Malam Bu Ade. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih agak kecil ya. Dan Mungkin ini dekat ke mikrofon Bu Dian. Oke. Nah, Bu itu Dian. jelas Bu Ade. Nah ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dian apa Bu Ade biasanya nih Coach? Panggil Ade. Bu Bu Ade. Ade. Bu Ade untuk kameranya mungkin bisa di. Nah, Bu Ade ini memang kameranya dia nggak bisa on-in, Oke. jadi pakai foto. Oke, siap. Oke. Bu Ade ini untuk usaha risoles ya. Dimulai tahun berapa, Bu? Kalau mulai itu tahun 2022 mulai usaha risolnya. Karena dulu kan bulan puasa aja kalau bikin risol. Karena kan sebelumnya jualannya bukan risol, fokusnya nggak ke risol gitu. Apa? Ini kenapa memilih risol ini? Akhirnya fokus ke risol. Waktu itu jualannya kan kayak seblak, terus bakso aci dan yang lain-lain. Terus akhirnya karena bulan puasa itu kan permintaan makanan yang saya jual itu kan kurang. Terus akhirnya gimana nambah menu aja nih risoles. Ternyata pas buka risoles banyak peminatnya. Terus sampai selesai bulan puasa tetap ada yang order juga. Akhirnya difokuskan. Terus akhirnya mulai live di TikTok itu tuh mulai kayak cara bikin risolnya kayak gitu, sampai akhirnya lama-lama saya akhirnya ngajar kelas juga, kelas online maupun offline kayak gitu. Dan ini untuk resepnya sendiri dari mana, Bu Ade? Kalau resep karena saya seneng masak gitu ya, jadi kayak coba terus coba aja sampai dapat resep yang pas gitu. Nah Coach, tadi kita Otodidak. secara off air ya, kita juga saya berbincang sama Coach Getty bagaimana ini kan kalau dia tampilannya nih luar biasa lezat gitu ya, risoles Ade Dian. Tapi nggak pelit itu bagikan ininya Coach, bagikan resepnya. Ini gimana Coach, dari sisi usaha ini pengaruhnya sejauh mana? Apakah nanti akan ada saingan atau apa nih Coach? Jadi gini, ini sebuah kondisi di mana kadang-kadang tuh ya, kalau kita sesama ibu-ibu makanan enak selalu minta resep. Minta dong resepnya gitu ya. Ada orang yang jaga resep. Ini kan rahasia gitu ya. Nanti kamu bikin ini lagi, bikin saing gitu ya. Tapi ternyata walaupun resepnya dikasih ke ibu-ibu yang minta, dia juga nggak punya waktu untuk bikin, Bang Lukman. Karena membuat resep yang khusus itu memang butuh tangan yang tangan yang ahli, yang memang suka, yang memang punya keahlian dan punya passion gitu ya, untuk bisa membuat risol yang enak. Walaupun resepnya sama. Ya, dan biasanya sih kalau udah dikasih dia merasa puas gitu ya, dan akhirnya dia tahu pada saat bikin ternyata susah ya bikinnya. Karena susah, akhirnya dia udah deh beli aja deh mau Bu Ade Dian deh. Mahal nggak apa-apa karena saya bikin aja nggak jadi gitu. Jadi ini salah satu hal yang saat ini nggak ada rahasia lagi yang namanya resep. ChatGPT, AI kalau ditanya dia bisa bikin, tapi pada saat kita
buatnya belum tentu. Bahkan kelas pun diikutin banyak ibu-ibu untuk bisa bikin. Ya mungkin dari 100 yang ikut paling 2-3 yang benar-benar bisa bikin mirip. Tapi ini sebuah kepuasan, sebuah hal yang memang didapat yang namanya customer experience tadi, Bang Lukman. Nah itu yang diterapkan oleh Ibu Ade Dian ini. Bu Ade, nah Coach Getty kita undang pendengar ya untuk bisa bergabung nih. Pastinya banyak ibu-ibu yang tertarik dengan konsepnya Bu Ade Dian. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Bu Ade, kalau tadi setelah live di TikTok atau membagikan resep ini, bagaimana respon dari netizen ataupun warganet ini? Responnya baik sih, mereka sangat antusias. Jadi kalau misalkan gak live pada nanyain Kak Ade kapan live lagi gitu. Mereka pengen belajar terus gitu. Nah kalau dari segi penjualannya berpengaruh tidak nih setelah live ini? Berpengaruh dalam hal apa? Mengalami penurunan atau justru ada naik? Naik, karena kan memang salah satu jalur promosinya kita ya lewat sosial media, Instagram, TikTok kayak gitu. Jadi emang kayak gimana cara bikin video-video yang menarik, teknik-teknik pembuatan risolnya kayak gitu. Bu Ade ini di daerah mana? Bu Ade tadi belum cerita di daerah mana Ibu Ade bisnisnya, boleh Bu Ade? Saya di daerah Karawang. Karawang. Karawang Timur. Karawang Timur. Oke. Ternyata benar ya Coach ya. Ya. Nggak mempengaruhi penjualan, justru malah naik ya. Iya. Padahal resep udah dibagikan gitu. Iya. Artinya orang itu senang apa adanya sebenarnya. Ya, dan begitu dia rasanya, kok enak nih, beda dari yang biasa. Padahal yang jual risol mungkin banyak, ya banyak. Tapi begitu mereka tertarik, terus mereka bahkan ngikutin live-nya, buatnya gitu ya. Dan ini menjadikan, oh iya ternyata beda ini menunya, beda resepnya. Dan ini rasanya juga ternyata unik. Baru mereka pesan secara online untuk merasakan gitu. Ya, kita sapa pendengar ya, Bu Ade dan Coach Getty ya. Ada Ibu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat malam. Selamat malam Bung Lukmantara. Malam Bu Ria. Ganteng. Selamat malam juga si ganteng Coach Getty. Wih, keren. Sayangnya Ibu juga ya, Ibu Dian ini ya. Iya. Salam Silakan, kenal Bu. Ibu Ade Dian. Salam kenal. Sehat semuanya ya. Sehat. Selasa malam ini absennya Bu, nggak boleh tidak hadir. Harus ini tambah tambah resep, ilmu. apalagi kreasinya resep risoles favorit saya juga ini. Ibu Dian. Bu Dian, buku ini kan diterbitkan oleh Bereka kalau nggak salah ya. Yes. Media pada bulan April 2026 kalau nggak salah ya, begitu ya. Panduan praktis untuk mengubah hobi memasak di dapur rumahan menjadi bisnis kuliner yang menguntungkan. Ibu jauh banget Bu, jadi saya bingung mau belinya Bu. Kalau deket-deket ini enak banget ya Coach Getty ya Bang Lukman ya. Seneng banget Bu. Selain risoles itu apa saja yang Ibu bisnisnya Bu? Produksi apalagi kan ya. Ibu kan boleh nih Bu, kasih tahu dong Bu isi bukunya, ada resepnya kan. Nah, dapat lagi harus target membaca. Kalau nggak baca kita nggak bisa tahu ya, benar ya Bang. Benar. Lukman Spaghetti, apalagi bakery snack atau frozen food gitu ya. Bagaimana acara peluncurannya atau book launchingnya seperti apa Bu? Apalagi ini kayaknya 18 Mei ini ada launching di Bekasi ya Bu ya. Mohon kasih bocoran Ibu. Udah di-spill sama Bu Ria. Itu saja dari Ria di Tebet Ibu Dian. Terima Semoga kasih, Ibu Dian Bu Ria. ini mempercepat prosesnya trial error bagi pengusaha produk semula. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Salam Malam, Bu. sehat. Assalamualaikum. Saya baru mau ngorek-ngorek Coach, tapi udah di-spill duluan. Iya Bu Ria tuh cepet banget di-spill. Saya ke Boyolali ya, Pak Udin. Selamat malam Pak Udin. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam malam Pak Udin. Apakah menurut Pak Coach Getty dan Yes. Ibu Ade Dian. narasumber, Ibu Risoles ya Ibu sahabat itu usaha makanan adalah usaha yang paling diminati oleh banyak orang daripada usaha baju, daripada usaha bangunan rumah gitu dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
Malam kembali Bung Lukman Tarang. Udah siap baskom sama Waalaikumsalam. tepung terigunya udah? Belum? Bu Dinda. Malam Coach Getty. Malam Bu. Silakan Bu. Baskom, tepung roti, terus apa lagi? Mumpung ada Bu Dedian nih gitu ya. Bawa piring aja Bu. Mau piring aja ya? Bawa piring tunggu GoFood. Covid aja lah ke Bu Ade ya. Silakan, Bu. pastinya. Bu Ade, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari suaranya mah ini mah ibu muda ini mah. Ibu muda sukses Ibu muda. ini. Ibu muda sukses. Masih muda udah sukses. Amin. Terus semoga terus dan sukses gitu ya. Risoles. Ya betul seperti Coach Getty dan Bung Lukman bilang ya. Orang yang bikin risol itu banyak sekali. Mau yang kelas berapa aja ada lah ya. Ya. Untuk harga maksudnya gitu ya. Tapi rasanya pasti beda. Aku pengen nyoba juga nih risol karyanya Bu Ade gitu ya. Nah untuk satu risol itu kan ada yang mayo nih Ibu Ade. Ada yang ada mayonya ya kan. Itu untuk produknya Ibu Ade itu bagaimana risol yang biasa dengan risol mayo itu lebih kencang larinya yang mana? Best sellernya yang mana ya? Ya betul, marketnya itu lebih banyak ke mana? Itu market selalu aku tanya tuh Bu Ade, Coach Getty. Oh ya satu Coach Getty, Bu Ade. Apakah sudah jumpa sama Coach Getty dan apa arahan beliau? Itu pertanyaannya. Terima kasih Ya. Bu Dinda. Ya. Waalaikumsalam. Kita jawab Pak Udin dulu. Kalau ke Bu Ria kita spill untuk agak di belakang nanti ya. Masalah bukunya. Pak Udin, mungkin Bu Ade dan Coach Getty nanti dijawab ya terkait dengan bisnis yang memang menjanjikan itu makanan gitu dibandingkan bisnis lain. Gimana? Ya, jadi kalau dari saya ya pandangannya, kenapa makanan itu sangat populer di Indonesia? Karena bahan baku untuk makanan Indonesia itu melimpah. Dan macam dari makanan, variasi dari makanan itu macam-macam. Di mana setiap jenis yang sama pun punya keunikan dan rasa yang berbeda-beda. Masing-masing punya keunggulannya dan masing-masing punya cita rasa sendiri. Jadi disinilah kenapa banyak orang memulai usaha pribadinya, usaha untuk di keluarganya mulai dari kuliner. Karena di Indonesia itu dari Aceh sampai Papua itu dari setiap daerah itu punya ciri khas makanan yang berbeda-beda. Jadi misalnya dia orang Sumatera yang ada di Jawa. Karena dia punya pengalaman masak resep keluarga, akhirnya dia buat restoran asli daerahnya di Pulau Jawa, dan itu ternyata menarik karena orang Jawa beda seleranya dengan orang Sumatera, tapi ternyata ada orang Sumatera di Jawa yang pengen dapat selera Sumatera. Jadi hal itu merupakan daya tarik tersendiri dan kuliner pasti laku, apalagi kalau mulainya dari bulan puasa tadi kan. Kalau bulan puasa semua yang jual makanan semuanya laris karena kita lapar mata. Begitu buka minum teh manis anget udah kenyang. Bu Ade kenapa pilih usaha di bidang kuliner? Karena kalau usaha kan banyak, kalau ibu-ibu banyak juga yang baju atau tas dan lain-lain. Kenapa Bu Ade? Iya, karena pernah nyoba juga di baju, kosmetik. Ternyata yang setiap hari dicari itu adalah makanan sih gitu. Kayak lebih cepet aja perputarannya. Kalau tadi Bu Dinda, best sellernya dari produk-produknya Risoles ini ada mayo, coklat dan lain-lain ya. Ini banyak juga kayaknya ya Bu Ade. Iya. Karena kan dulu mungkin kalau risoles kayak risoles sayur aja. Nah sekarang ditambah varian lagi, ada yang manis, ada yang beef kayak gitu, ada yang bolognese, macem-macem. Dan itu sekarang yang jadi best seller tuh yang varian manis sih, karena mungkin masih jarang kali ya kalau untuk kayak risol coklat, risol matcha kayak gitu. Menarik. Nah ini kita ke pertanyaannya Bu Ria nih di Tebet nih ya. Tadi di spill ya. Bu Ria kok tahu detail gitu ya kan? Kapan launching? Nah kalau penerbitan buku ini bagaimana Bu Ade? Untuk penerbitan buku nanti acaranya diselenggarakan di Bekasi, di kantor Wali Kota Bekasi tanggal 19
18 Mei. 18 Mei, Bu. Maaf, tanggal 18 Mei. 18 Mei. Gitu. Jadi buat yang mau ikut acaranya, karena acaranya juga kebetulan ada Coach Getty juga, terus ada Pak Petrus juga yang bisa belajar langsung tentang bisnis lah. Mereka luar biasa, udah maksudnya kayak keren gitu. Nah, kalau untuk tadi untuk memutuskan untuk membuat buku ini memang ada dari Bu Ade Dian atau dorongan dari Coach Getty nih? Dorongan dari Pak Petrus. Dari Pak Petrus ya. Iya, sebenarnya dorongannya malah dari semua penonton live itu. Gitu. Karena kayak mereka padahal udah ikut kelas tapi minta Kak Ade bikin buku resep dong gitu. Kami mau belajar lagi detail gitu. Nanti gimana, Iya, Coach? Ya. Oh iya boleh. Jadi sebenarnya di luar buku fisik gitu ya, buku digital pun banyak yang buru, Bang Lukman. Kenapa buku digital resep banyak yang cari? Karena sebenarnya bisa dijual dengan lebih murah, tidak perlu fisik buku. Itu kalau yang beli bisa ribuan. Kalau kita jual misalnya 50.000 deh, yang beli bisa 1.000 orang, itu dapat 50 juta, lebih besar daripada dia jualan makanan tadi dari Bu Adenya. Dan memang saya nanti akan hadir, diminta Bu Ade Dian untuk memberikan motivasi bagi UKM ya, bagaimana strategi memulai sebuah bisnis UKM dari rumah. Silakan hadir nih yang teman-teman yang dengar yang mungkin di sekitar Bekasi atau mungkin nih nggak tahu ada batasan pesertanya nggak gitu ya, karena saya akan hadir, saya akan memberikan materi tentang bagaimana memulai usaha dari rumah dan khususnya bagaimana membuat produk kita jadi unggulan dan viral. Saya akan berbagi itu di kelas, di forum launchingnya bukunya Bu Ade Dian nih. 18 Mei ini. 18 Mei di Wali Kota Bekasi. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Bu Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat malam. Iya benar, halo selamat malam Mas Lukman. Malam Bu Yanti. Wah ini pendengar setia halo, semua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, senyum, semangat untuk semuanya. 3S. Pasti semangat karena maaf saya baru gabung ya, baru denger ya. Jadi Ibu Ade selamat malam. Wah saya tertarik karena salam kenal. Saya kalau dekat nih, sebenarnya kalau dekat sih biasanya saya sebenarnya orang Depok. Cuma saya ada tugas di Toli-Toli. Ya, itu kalau saya udah Depok ke tempat Mbak Ade ini. Saya favorit makanan itu ya risol ya, bahkan hampir tiap hari. Nah, tips dari Mbak Ade dong, Ibu Ade ya. Aman gak sih kalau risol itu dimakan tiap hari? Takarannya berapa itu? Mungkin seperti itu mungkin ya. Saya minta tips deh. Soalnya saya penggemar risol banget tiap hari, pokoknya nggak pernah ini kosong. Terus yang kedua, kan saya baru gabung, jadi Ibu Ade tuh sejauh ini tantangannya seperti apa sih dalam mengembangkan usaha bisnis kuliner ini? Dan mungkin pertanyaan saya yang lain, biasanya kan kalau kita suka mau lakukan sesuatu itu berarti hobi kita ya. Dan moodnya di situ ya. Apa favorit juga itu makanan itu, kuliner itu, risol ya. Itu aja sih gitu pertanyaan saya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Yanti. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ade. Silakan. Tadi apa tuh? Tentang risol, makan tiap hari. Aman ya. Kayaknya semua makanan tuh ya kalau berlebihan sih nggak aman ya. Tapi untuk kayak cemilan kayak nggak yang setiap hari gitu, maksudnya aman-aman aja sih. Karena kan juga risol sendiri kan udah ada kayak proteinnya dari beef segala macem. Udah aman lah gitu. Tapi kalau untuk berlebihan sih ya nggak juga gitu. Habis makan lari maraton, jadi nggak apa-apa. Gak apa-apa sih kalau itu. Iya. Kalau tadi apa? Memang suka makan risol. Memang suka makan risol terus atau akhirnya bikin risol. Atau seperti apa? Apanya tuh? Ya Bu Adenya bikin risol ini karena suka makan risol terus jadi terinspirasi bikin risol atau gimana?
Iya, karena salah satu emang suka juga. Terus kalau misalkan gorengan kayak lebih suka risol dibanding yang lain. Jadi kayak pengen bisa bikin, akhirnya belajar terus sampai bisa gitu. Jadi disalurkan lah bikin-bikin video kayak gitu. Sebelumnya bukan sekolah masak ya, atau bukan sekolah tentang kuliner ya, Bu Ade? Ngambilnya malah dulu manajemen bisnis sih. Manajemen bisnis. Ini pendengar RRI bisa menyimak ya, bahwa untuk membuat sebuah usaha tidak harus sekolahnya usaha kuliner, sekolahnya bisnis, tapi ternyata belajar dan suka itu ternyata karena sering dilakukan, karena punya keinginan jadi suka kan gitu. Dan akhirnya konsisten sih. Yes, benar. Dan tadi ada pertanyaan dari Bu Dinda yang belum dijawab. Apakah sebelumnya pernah ketemu Coach Getty? Oh iya, gitu benar. kan? Belum pernah. Belum pernah. Oh, jadi nanti perdana ya 18 ya. ini? Jadi 18 Mei ini saya diundang. Saya belum pernah ketemu Bu Ade Dian gitu ya. Tapi banyak UKM yang selalu mengikuti sosial media saya, Facebook saya, YouTube saya. Karena juga nih pendengar di RR ini banyak sekali gitu. Mereka memperhatikan dan mereka melihat bahwa yang namanya belajar bisnis, yang namanya didampingi oleh seorang coach bisnis, itu real hasilnya. Bukan sekedar teori, tapi bisa menciptakan bisnis-bisnis yang akhirnya bisa berkelanjutan dan menjadi tulang punggung keluarga income-nya. Nah, ini yang perlu teman-teman pendengar RR ini belajar, karena saya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki pengalaman, memiliki keilmuan dan memiliki usaha yang dia rintis sehingga dia menjadi besar sampai saat ini gitu, Bang Lukman. Bu Dedian, kalau untuk pendengar bisa mendapatkan risol Dedian ini gimana mendapatkannya nih? Boleh pesan melalui Instagram juga bisa. DM Instagram atau boleh sebutin nomor gak sih? Boleh. Atau boleh ke kita jualnya di Pexel Market juga ada risol Adedian namanya. Iya. Gitu ya. Nomor WA-nya berapa kalau misalnya orang mau pesan gitu? Nomor WA 0877 3996 5216. 5216. Oh, tadi ada yang tanya juga, apakah selain risol menjual yang lain juga Produk nggak? lain Atau ya? di bukunya tuh ditulis resep yang lain juga nggak, Bu Adedian? Ada. Nah, kebetulan kan emang sama suami tuh dari dulu kita usahanya bareng ya. Kalau suami kan lebih ke minuman kafe kayak gitu. Nah, itu minuman kafe juga kita masukin ke buku resep. Ada minuman kafe, ada kroket, martabak telur juga ada. Wah, keren. Saya sih penasaran sampai dilirik sama Pemkot ya, Bekasi Pemkot. ya. Itu gimana ceritanya, Bu Adedian? Atau memang dari Bareka sendiri atau seperti apa? Pertama sih dibantu juga ya dari Bareka, karena kan terus sama di Bekasi di UKM. Pemkot Bekasi itu kan emang support banget UMKM. Nah, kebetulan dari Pak Petrusnya mungkin cerita gitu dari live TikToknya segala macamnya, penjualannya akhirnya disupport gitu. Iya. Yang kemarin ya Coach ya, kita sebelum 2 pekan lalu ya, Bareka Media itu. Minggu lalu. Minggu lalu ya. Minggu lalu, Bareka Bagaimana Media. itu untuk mensupport UMKM sejauh ini kan Coach GT juga ikut mendampingi dalam gimana Coach? Ya, jadi saya sering diundang oleh Pemda setempat atau bahkan saya pernah ke pemerintah kota Sawalunto, ke Ternate, ke Medan, Bukit Tinggi, ke beberapa daerah untuk saya diundang sebagai pembicara dalam bercerita tentang bagaimana membuat bisnis UKM atau UMKM yang sangat mikro menjadi tumbuh. Karena sebenarnya bukan karena strateginya aja orang itu bisa sukses, tetapi karena UKM-nya itu benar-benar paham tentang produknya, dia passion dan dia tekun dan dia punya semangat dan impian yang besar, Bang Lukman, sehingga dia bisa tumbuh ya karena ketekunan, konsisten, dan dia mau berkembang, dia terus inovasi terhadap produk variasi yang lebih baik sehingga pelanggannya setia dan loyal. Karena UKM itu berapa sih kapasitasnya gitu ya? Hanya sedikit, tapi dengan rutin orang loyal ya, perputaran uangnya jadi lebih cepat, dia akan bertahap menjadi besar. Dan mereka sebenarnya bukan usaha yang bisa diutangin.
Karena kalau saya bilang kalau UKM diutangin selesai udah, dia nggak bisa punya uang lagi untuk produksi. Jadi kalau teman-teman pendengar ini belanja sama UKM, saya anjurin jangan nawar, beli aja karena itu akan membantu mereka dan juga kita mendapatkan produk yang asli, bukan buatan pabrikan gitu karena ini buatan handmade dan dibuat di rumah mereka gitu. Coach Getty dan Bu Adedian, kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjutkan perbincangan ini dan tentunya pendengar untuk Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Kami lanjutkan Energi Sukses Bisnis untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kali ini kita membahas terkait dengan Risoles Adedian, usaha rumahan, laris, terbitkan buku bisnis kuliner. Coach Getty, kita lanjutkan kembali ya Coach ya. Kalau tadi kita bincang-bincang terkait dengan penerbitan buku ini yang ternyata responnya cukup banyak ya kalau tadi. Bu Adedian, selain dari tadi usahanya dimulai tadi live streaming dari TikTok, pundi-pundinya pundi-pundi pendapatannya dari medsos ini bagaimana? Dari medsos membantu banget sih, kayak masih kayak penjualan risolnya juga kan bisa kirim-kirim ke luar kota, itu dibantu banget karena live TikTok juga, karena di Instagram juga gitu. Bu Dian punya toko nggak ya, toko kue yang memang dibuat untuk orang datang? Oh nggak punya. Kami benar-benar di rumah aja. Dan online? Saya belum. Kita online. Iya. Dan itu dikerjakan ada pekerja atau dibantu sama saudara? Ada yang bantu. 4 orang untuk ngerjain risolnya. Per hari ini biasanya berapa keluar? Ya berapa pieces ya per hari ya? Berapa pak? Ya berapa pak? Satu pak tuh berapa? Satu pak tuh kan 4 pieces. 4 ya? Kadang 150 pak per hari, kadang 80 pak. 600. Iya, 600 risol berarti ya sehari ya? Iya. Dan ini bisa bertambah lagi kalau pesanannya meningkat? Kalau apalagi setiap bulan puasa itu benar-benar kayak 200 pak itu 3 menit habis. 3 menit habis. Dan kalau udah habis nggak buat lagi Bu Ade? Tetap buat untuk PO besoknya lagi. Oh, tetap buat untuk PO besok lagi. Iya. Tadi Bu Yanti ya, tantangannya tantangannya dalam menjalankan usaha ini. Tantangannya mungkin buat ke depan, karena kan kayak bikin sistem yang lebih baik gimana gitu, terus kayak ngejaga konsisten. Kadang kan kita juga suka jenuh gitu, itu sih tantangan utamanya. Menarik. Dan ini Bu Ade, harga satu paknya berapa Bu Ade, risolnya ini Bu Ade? Beda-beda ya, dari yang paling murah itu 28.000 per pak sampai di 40.000 per pak. 40.000 per pak. Itu untuk kuat berapa hari? Artinya ini kan bisa dikirim keluar kota ya, Bu Adedian ya? Iya, tapi harus pakai ekspedisi yang khusus untuk makanan. Kalau untuk risol, kuatnya untuk di freezer itu bisa sampai 3 bulanan. Oke, lama juga. Asal penyimpanannya rapi aja. Terus misalkan kayak freezernya nggak dibarengin dengan daging-daging kayak gitu sih, insya Allah aman 3 bulan. Coach, saya tertarik ini ketika UMKM ya, kadang fokus pada penjualannya saja, tapi ternyata banyak juga sampingannya ini kayak buku dan lain-lain ini jadi pemasukan juga. Ini gimana Coach mengembangkannya? Kadang-kadang pada saat saya memberikan training ya secara internal, saya kan punya grup coaching untuk beberapa UKM itu belajar sama saya, bisa 10-20 UKM dalam satu kelas. Itu programnya 3 bulan sampai 6 bulan. Mereka akan ketemu saya minimum sebulan sekali, 1 kali secara online. Nah ini saya gali, kalau kita cuma dapat dari penjualan makanan tadi, terbatas terhadap kapasitas produksi Bang Lukman. Iya. Kalau kita nambah orang lagi belum tentu kita bisa dapat keuntungan yang sama, karena itu bisa banyak karena keahlian dari yang memproduksi lebih cepat misalnya. Tapi kan kita menyamakan kecepatan orang dalam membuat handmade makanan ini kan nggak sama gitu ya. Nah mulailah berpikir tentang bagaimana mendapatkan revenue stream yang baru. Contohnya
membuat kelas. Membuat kelas itu orang bayar beli bahan bakunya gitu ya. Terus dia datang untuk belajar, itu juga menjadi sebuah penghasilan bagi si pembuat kue ini sambil dia berbagi. Toh pasarnya akan beda dan tidak menjadi pesaing. Yang kedua, menjual buku atau resep tadi. Itu juga menjadi penghasilan. Ada lagi bukan cuman training, bukan cuman pendampingan, bukan cuman bikin buku resep, tapi diminta jadi pembicara. Bicara tentang bagaimana memulai usaha. Itu biasanya kementerian-kementerian ya, ataupun itu Pemda-Pemda setempat, pemerintah kabupaten. Mereka menggalakkan dan mereka ada budget untuk membuat pemberdayaan masyarakat di lingkungannya, dan salah satunya adalah program untuk jadi pengusaha kecil. Dan itu ada dananya, dan itu ada budgetnya. Sehingga beberapa UKM yang saya sudah undang menjadi narasumber di RRI Pro 3 ini, yang hari ini adalah episode ke-92, itu semuanya sekarang menjadi trainer bahkan mentor di wilayahnya masing-masing, Bang Lukman. Mereka membantu lagi untuk UKM bertumbuh. Sehingga dengan begini ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat jadi tumbuh di daerah tersebut. Karena semuanya punya pengalaman untuk tumbuh. Bukan ngajari tentang produk yang dia buat untuk ditiru, tapi ajarkan bagaimana memiliki sebuah konsep, ide sehingga menjadi bisnis. Itu yang harus digalakkan terus. Nah, saya memberikan pendampingan terhadap UKM itu hal itunya. Bukan bisnis risol, saya nggak ngerti bisnis risol, tapi bagaimana membuat ide bisa diimplementasi dan akhirnya bisa menjadi penghasilan buat keluarga, sehingga keluarga itu jadi mandiri. Itu menjadi sebuah keharusan saat ini di Indonesia. Ya, artinya UMKM jadi semakin berkembang gitu ya, Coach. Benar, UKM semakin berkembang. Nah, tadi Bu Adedian tadi juga sempat membuka kelas secara daring ya untuk risol ini, Bu Ade. Iya, online, offline gitu. Berapa tuh pesertanya sekali online bisa dapat, Bu Ade? Online tuh kadang di 40 orang, kadang juga. di 100 pernah. Pernah 100 ya, Zoom 100 maksimalnya orang. 100. Iya. Dan mereka bayar kira-kira berapa, Bu, kalau mau belajar gitu, Bu Ade? Kalau online tuh 50.000 ya kalau 50.000 online. Tapi aja. kalau online kan beda dengan offline. Kalau Yes. offline kan 450.000 satu Yeah. orang. Karena kan kita hands on kan, Yeah. maksudnya ketemu langsung juga Ya, dan untuk ngajarinnya. pembelian Kalau online produk kan ya, cuman, bahan baku. kalau online kan cuman kita kasih resepnya terus dibimbing aja. Misalkan ada yang bertanya nggak ngerti, masih belum paham, itu kita bimbing dulu gitu. Nih Bang Lukman mau ikut bikin offline, bikin risol. Saya lagi lihat risolnya salah ini lapar. Karena ngelihat mayonya itu lumer gitu ya. Ini juga ada coklatnya. Dan kalau bicara tadi bukunya ini ternyata banyak loh, Coach. Kalau saya buka datanya ya, resep-resep yang dibagikan dalam buku yang akan di-launching nanti ini bukan cuma satu, tapi ada 14 resep. Wah, luar biasa. Keren. Jadi tanggal berapa? 18 Mei. 18 Mei. 18 Mei. Nah, itu gimana, Coach, kalau misalnya pendengar yang memang ada di Jabodetabek ingin... Infonya ada di Instagram saya atau ada di Instagram Bu Adedian, Risoles Adedian. Apa akunnya boleh di? Boleh, Bu Ade boleh dikasih akunnya Bu Ade apa? Instagram Adedian22. Di TikTok juga Adedian22_. Kalau di Coach Getty ya Coach Getty. Bukunya Masya Allahnya sebelum launching udah 400 terjual. Udah 400 terjual. Wow. Ini yang datang nanti bisa beli di tempat ya Bu Ade ya? Bisa, kita sediain ada. Terbatas nggak undangannya ini yang akan hadir? Undangan sih dibuka untuk umum, cuman untuk saat ini tuh udah sampai di 70-an ya peserta yang mau datang. Itu saya rasa wali kota, itu gedung wali kotanya agak lumayan besar tuh, bisa ratusan tuh Bang Lukman. Itu 400 sebelum live on air ini loh, Coach. Iya, sebelum live on air. Ini setelah on air siap-siap banyak yang telepon lagi nih Bu Ade. Baik, Bu Ade, terima kasih ya waktunya untuk RRI Pro 3. Coach, mungkin singkat, Coach. Dari perjalanannya Bu Ade ini, apa yang bisa dipetik untuk masyarakat yang memang ingin berusaha, memulai usahanya, Coach? Jadi pembelajaran yang didapat dan saya mau sampaikan hari ini adalah Bu Ade adalah salah satu contoh usaha mikro kecil karena omsetnya nggak terlalu besar tapi konsisten gitu ya. Terus dia sangat menyukai apa yang dia lakukan dan dia mau berbagi kepada siapapun sehingga bermanfaat.
Akibatnya banyak yang tertarik dan ini menjadi viral dan akhirnya makanannya jadi laris, dan ini banyak membantu orang punya pengetahuan baru bagaimana membuat sebuah makanan snack yang namanya risoles ini menjadi hal yang bisa dibuat sendiri di rumah. Dan ini adalah sebuah strategi yang jarang dilakukan oleh para pengusaha UKM karena mereka takut resepnya dicolong. Yeah. Teman-teman, zaman canggih sekarang ini cuma kasih foto ke ChatGPT, AI, dia langsung bisa bikin resepnya. Oh, yeah. Jadi nggak ada yang rahasia saat ini. Teknologi udah sangat luar biasa. Jadi problem adalah opportunity sebenarnya. Masalah yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk Anda tumbuh lebih besar. Jadi silakan Anda nanti belajar dengan siapapun dan Anda berbagi dengan siapapun, dan terus simak XBiz menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Baik, kita jumpa pekan depan ya, Coach Getty ya. Yes, terima kasih Bang Lukman. Bu Ade, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam Bu Ade. Selamat malam. 1 sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 40.000. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.